Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Mustafa di hari Jumat. Jadi setiap Jumat kita ada tema mukbang. Jadi tiap Jumat saya tidak pulang ke rumah dan makan di kantor, tapi makannya memang saya dibekelin. Saya dibekelin sama istri, makannya sendiri. Kebetulan saya makan di ruang rapat ya. Tapi walaupun makan siang di ruang rapat, insya Allah makannya tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau. Ya, seperti biasa. Jadi makanan ini adalah makanan yang eh, tidak pakai nasi. Jadi saya mengurangi makan nasi. Nah, ini saya belum tahu dimasakin apa. Cuman tadi istri saya bilang bahwa Mas mau sambalnya mau dimasukin ke dalam apa enggak? Nah, kayaknya ini berbau-bau sambal nih. Kita lihat apa ya. Boxnya masih sama. Boxnya masih sama kayak kemarin. Nah, ini boxnya memang box andalan ya. Iya, box andalan. Nah, kalau ini minum, ini saya bawa dari apa namanya? Dari box, dari tempat saya menyimpan barang. Terus ada eh, spoon, apa namanya? Sendok. Hmm, ada sendok. Kayaknya nggak dipakai garpu, kayaknya memang makannya simple ini kayaknya. Nah, tuh. Kalau misalkan dilihat, nggak ada lagi dalamnya. Nah, nggak ada lagi. Kalau dilihat ini berkuah-kuah, tuh berkuah-kuah ya, bergoyang-goyang dalamnya. Ini kayaknya dalamnya kuah. Dipersilakan kalau misalnya ada yang mau endorse, saya bersedia untuk mengendorse. Kebetulan ini saya tidak di endorse, tapi apa adanya. Kalau misalnya mau endorse, silakan hubungi saya. Mari kita makan, tapi ini saya belum tahu apa. Saya buka dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, soto. Kayaknya soto deh. By the way, jadi saya biasanya kalau sama makanan itu biasanya nggak tahu namanya apa. Saya sulit membedakan antara apa tuh yang dimakan pas Lebaran tuh opor sama garang asem. Nah, saya sulit membedakan. Kalau masakin sama istri, kalau nggak hari Lebaran, saya biasanya nanya ini opor apa garang asem gitu. Jadi dua itu biasanya saya ketukar-tukar. Jadi ini saya dimasakin kayaknya soto deh ini kayaknya soto nih. Saya tunjukin ya. Saya tunjukin. Nah, ini dia sotonya. Ini sotonya tumben ya. Atau sotong atau apa sih ya? Ini saya tanya deh sama istri. Makanannya saya takut salah ini. Nih, tuh udah ada sambalnya tuh ya. Udah ada cabai-cabainya. Udah ada sambalnya ini tuh. Nah, jadi sambalnya udah dimasukin ke sini. Karena istri nanya tadi sebelum berangkat mau dimasukin atau enggak gitu. Nah, ini saya cuma toge, jadi saya makannya cuma toge ditambah sama telur. Telur ini sebagai protein buat tenaga. Wow, mantep. Telurnya tuh ya apa ya bilangnya nggak setengah matang juga ya, tapi pas gitu. Nggak terlalu matang telurnya. Hmm, ini namanya soto kuning apa ya? Tuh, tuh kuahnya tuh. Eh, mantap. Nih. Nah, kalau istri saya itu biasanya masaknya itu full bumbu ya, jarang pakai yang instan biasanya. Jadi istri saya itu biasanya ngeblender atau apa sih? Ngulek ulek bumbu biasanya. Jadi istri saya itu jarang sekali, hampir tidak pernah bumbu instan gitu. Bumbu instan kan udah tersedia sekarang ya, bumbu instan apa gitu. Nah, ini dia. Kalau bahan-bahannya tentu bahan soto ya, saya nggak tahu isinya apa, bahan soto apa aja saya nggak tahu. Yang jelas ini ada kunyitnya, warna kuning guys, ada kunyit-kunyitnya nih. Terus ini ada daging ayam, terus ada toge sama ada telur, 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 telur. Nah, segini aja bahannya. Nah, mari kita cobain ya.
Mari kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sopan pertama. Bismillah. Ada pedasnya karena tambahin sambal sama istri. Kayaknya soto deh ini kayaknya. Nah, soto ini senengannya anak saya yang pertama. Kakak itu seneng banget sama soto. Kalau kakak makan sama soto, itu biasanya sampai nambah-nambah. Jadi saya punya dua anak, masing-masing punya kesenangan beda-beda makannya. Walaupun anak kecil ini masih meraba-raba ya, masih dia masih apa ya, namanya juga masih belajar makan, umur 1 tahun. Tapi udah mulai kelihatan kalau dia makan ini tuh makan apa gitu, dia tuh seneng makannya banyak. Nah kalau kakak, kalau anak yang pertama itu soto andalannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, mantap. Wih. Dan saya, kebiasaan saya di rumah, kalau soto kayak gini, biasanya kan kuahnya sisanya banyak. Kebiasaan saya di rumah, air sisa soto itu saya tambahin mie. Jadi saya beli mie ekomi gitu, mie mie tanpa bumbu ya, bukan bukan mie yang ada bumbunya kayak Indomie, mie sedap gitu buat kayak gitu. Itu mahal. Jadi kan kalau misalkan beli satu itu 2.500 dapatnya cuman sekeping. Nah, saya tuh belinya ekomi. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu ekomi ya, atau mie yang tidak ada bumbunya. Jadi 2.500 itu isinya dua. Nah, biasanya dulu, bukan dulu ya, kadang-kadang kemarin-kemarin gitu, kalau misalkan ada sisa kuah-kuah, baik itu opor, garang asem, terus sop atau soto, itu biasanya saya tambahin mie. Jadi saya makan mie, enak banget, endol. Uh, karena kuah, tanda kutip sisa ya, bukan sisa ya, kuah terakhir dari masakan itu, enaknya tuh, sedapnya luar biasa. Makanya coba tambahin mie, habis itu saya makan. Sometimes kalau misalkan ini saya kontenin, masaknya sekalian. Jadi masaknya kan simpel, cuman gitu doang. Tinggal masukin mie, habis itu kita makan. Bismillah ya. Ini kayaknya saya nikmati makan atau sambil ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Telur tuh kalau bagus tuh jangan sampai dia keras gitu. Jadi kayak masih ada apanya gitu, masih ada lembek-lembeknya. Ya itu selera saya ya. Kalau teman-teman nggak tahu. Terkadang kan ada beberapa orang yang mungkin takut ada bakterinya, dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya kalau bisa sampai matang, sampai keras. Kalau saya senangnya yang mentah enggak, tapi dia tuh kayak masih agak lunak, agak agak lunak gitu ininya, kuningnya. Hmm, mantap. By the way nih, info aja. Jadi sebelumnya, sebelum menikah, istri saya tuh nggak bisa masak. Jadi namanya juga bujang terus kerja ya. Namanya juga hidup sendiri terus kerja. Waktu untuk masak itu sedikit. Apalagi dari kuliah, habis kuliah langsung kerja gitu. Jadi akhirnya ke masak itu nggak ada belajar buat masak gitu sini. Jadi masak itu belajar sambil praktek ya. Ketika nikah, saya tuh CV saya nggak pacaran sama istri. Di CV saya bilang saya bahwa istri saya harus bisa masak. Gitu. Jadi
walaupun mungkin pada saat itu nggak bisa masak mungkin ya istri saya. Jadi itu praktek sambil belajar dan saya pun nggak masalah gitu maksudnya. Jadi belajar dari nol sampai akhirnya alhamdulillah istri saya tuh masak apa aja kayaknya bisa deh. Lihat di YouTube gitu, praktekin. YouTube praktekin. Enak-enak sih semua. Sampai kalau misalkan ditanya saya bingung. Makanan favorit istri itu apa? Soalnya semuanya enak. Apalagi saya bukan pemilih makanan. Habis gitu, habis gitu nggak diulangi tuh. Masakan yang enak nggak diulangi. Jadi daerah bingung apa ya yang enak tuh. Tapi alhamdulillah istri saya memang segitu mah jago. Ya, kita juga harus support. Iya, jadi ternyata handphonenya memorinya habis malam ya. Namanya juga Android Xiaomi pula. Jadi akhirnya memorinya terbatas. Sometimes mungkin insya Allah kalau kau beli iPhone mungkin bisa memorinya bisa lebih bagus. Tadi jangan sampai kalau misalkan istri lagi belajar itu kita mendowngrade bikin mentalnya jatuh atau bikin dia malas masak gitu. Enak gak enak terima aja dulu. Ini nasihat suami muda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Kalau enggak, saya closing aja. Makanannya enak, nilainya mungkin 8,5. Nah, enak sih, enak banget. Atau 9 lah. Saya tutup. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.